конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации. Rusia dan Amerika Serikat memiliki hubungan yang kompleks. Keluar sebagai pemenang Perang Dunia II, keduanya lantas melanjutkan hubungan tak akur pada era Perang Dingin mewakili blok Barat dan blok Timur. Kecenderungan Rusia dan AS untuk menanamkan pengaruh pada negara lain pun seringkali berujung ketegangan. Hingga keberpihakan pada musuh masing-masing menjadi sesuatu yang lumrah dan langgeng hari ini. Namun, sejauh perjalanan naik turun hubungan kedua negara adidaya itu, mendeklarasikan salah satu sebagai musuh bersama merupakan sesuatu yang baru. Dan itulah yang saat ini dilakukan Rusia dengan berani. Rusia deklarasikan AS sebagai musuh. Hubungan Gedung Putih dan Kremlin yang sudah buruk menjadi semakin tegang ketika Rusia menginvasi Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, bahkan mengatakan kepada wartawan tahun lalu bahwa tidak ada harapan untuk perbaikan di masa mendatang. Namun, apa yang mereka sebut saat itu sebagai hubungan bilateral berada pada titik terendah dalam sejarah belum seberapa. Sebab baru-baru ini, pihak Rusia kembali dengan pernyataan yang tak kalah bikin geger setelah mendeklarasikan AS sebagai musuh bersama. Kita sekarang adalah negara musuh bagi mereka, sama seperti mereka bagi kita, tegas Dmitry Peskov dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip CNBC 9 Juni 2024. Komentar itu dikeluarkan menyusul tuduhan mantan perwira intelijen Amerika Serikat, Scott Ritter, terkait dirinya yang dilarang memasuki Saint Petersburg dan paspornya disita oleh petugas perbatasan. Sebenarnya menyebut AS dan negara-negara barat yang mendukung Ukraina sebagai lawan bukan hal baru bagi Rusia. Apalagi penggunaan senjata yang dipasok Amerika oleh Ukraina di wilayah Rusia telah memantik ketegangan antar kedua kubu. Presiden Rusia Vladimir Putin pun secara terbuka mengatakan Barat bukan lagi mitra melainkan musuh dalam pidato di depan para pekerja pada sebuah pabrik penerbangan di Buryatia Maret 2023 lalu. Perang proksi. Mantan diplomat AS sekaligus duta besar Amerika Serikat untuk Azerbaijan, Matthew Bryza, menanggapi pernyataan Rusia dengan santai. Dalam sebuah keterangan ia mengatakan tidak khawatir mengenai pernyataan Rusia, sebab tahu bahwa tujuan rivalnya itu hanya untuk menghadirkan perpecahan dalam aliansi NATO, serta menjauhkan anggota satu sama lain, khususnya Amerika Serikat. Dalam keyakinannya, Matthew Bryza menyebut tujuan Rusia tak lain dan tak bukan adalah mengintimidasi anggota NATO di Eropa agar percaya bahwa AS secara ceroboh menyeret mereka ke dalam konflik dengan Rusia. Sebaliknya, Ali Fuad Gokce dari Universitas Gaziantep memandang upaya infiltrasi AS ke daratan Rusia yang seringkali memanfaatkan NATO dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Bagaimanapun, NATO dipandang sebagai alat bagi kebijakan ekspansionis AS yang menimbulkan ancaman bagi negara-negara non-NATO atau negara-negara yang menentang AS. Tak peduli meski NATO didirikan sebagai organisasi pertahanan, sebab demikianlah yang terjadi pada Rusia dan Tiongkok. Gokce melalui CNBC memandang setiap konflik antara AS dan Rusia dilakukan melalui negara atau organisasi proksi. Lebih jauh, AS secara historis selalu menggunakan kekuatan proksi untuk melawan Rusia. Sementara Rusia membalas dengan mendukung kelompok yang berperang melawan imperialisme AS. Nah, ketergantungan pada kekuatan proksi inilah yang disebutnya mungkin akan terus berlanjut. Fakta bahwa AS selalu bertujuan melemahkan Rusia dan Tiongkok, begitupun sebaliknya, akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk selalu berperang. Ukraina diizinkan gunakan senjata AS. Ini adalah salah satu alasan mengapa Rusia begitu murka pada AS. Semuanya berawal ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang sudah putus asa. Karena itu, ia menekan para pendukung Ukraina terutama AS agar mengizinkan negaranya menggunakan persenjataan jarak jauh yang mereka pasok untuk menargetkan sasaran di wilayah Rusia. Setidaknya, demikian keterangan yang diperoleh dari para pejabat AS setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken
mengisyaratkan bahwa Joe Biden mengubah arah kebijakannya. Dalam keterangan yang dikutip CNA, seorang pejabat menyebut bahwa Biden telah mengarahkan timnya untuk memastikan bahwa Ukraina dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan kontra tembakan di wilayah Kharkiv. Ukraina dapat membalas pasukan Rusia yang menyerang atau bersiap menyerang mereka, katanya menambahkan. Ukraina meminta izin untuk menggunakan senjata AS di wilayah Rusia pada 13 Mei dan Biden secara prinsip menyetujuinya pada 15 Mei. Mengapa Biden diam-diam mencabut pembatasan penggunaan senjata? Ternyata ia memiliki setidaknya dua pembenaran. Pertama, hal ini ditujukan agar Ukraina dapat mempertahankan diri. Kedua, pembatasan itu dicabut namun hanya untuk mempertahankan wilayah Kharkiv yang mendapat serangan. Hal inilah yang kemudian disebut Blinken bahwa Biden mengubah arah kebijakan dengan mengatakan bahwa AS telah beradaptasi dan menyesuaikan diri. Peringatkan Barat atas penyediaan senjata. Di sisi lain, Putin dalam pernyataannya memberi peringatan keras kepada Barat atas tudingan penyediaan senjata jarak jauh ke Ukraina. Ia bertekad akan melakukan hal yang sama pada negara-negara musuh Barat. Ya, berbicara dengan editor senior kantor berita internasional di Saint Petersburg pada 5 Juni, pemimpin Rusia itu mengatakan Moskow sedang berpikir tentang penyediaan senjata jarak jauh canggih kepada musuh-musuh Barat di seluruh dunia. Besoknya, Kremlin kembali memperingatkan negara-negara Barat yang memasok senjata Ukraina agar memperhitungkan ancaman Putin. Komentar Putin menunjukkan bahwa ia bisa saja memasok senjata ke musuh AS, seperti milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah yang secara berkala meluncurkan roket. Menanggapi komentar Putin, Presiden Joe Biden mengelak. Kami tidak berbicara tentang memberi mereka senjata untuk menyerang Moskow, untuk menyerang Kremlin, katanya seperti dikutip dalam rilis Reuters. Tekanan terhadap Biden dan negara-negara Barat lainnya meningkat, terutama agar mereka mengakhiri larangan terhadap Ukraina menggunakan senjata kiriman mereka untuk menyerang wilayah Rusia. Menjelang pertemuan para menteri luar negeri NATO di Praha, Sekjen NATO Jens Stoltenberg berulang kali mengatakan sudah waktunya bagi para anggota untuk mempertimbangkan kembali batasan-batasan itu. Negara NATO di Eropa hanya alat. Melihat kelanjutan dari pernyataan Rusia yang menempatkan AS sebagai musuh, agen Stifo, sebuah situs investigasi Rusia yang independen, menyebut ini menjadi pertama kalinya mereka secara terbuka menyebut AS sebagai negara musuh. Namun sebagaimana dikutip dari TRT World, para ahli justru mengatakan sebenarnya tidak ada yang baru di sini. Sebab secara publik, entah dikatakan atau tidak, Amerika Serikat telah lama dianggap sebagai musuh oleh Rusia. Lebih jauh, mereka bahkan berpendapat bahwa Rusia ada untuk terus mendorong negara-negara Eropa yang merupakan anggota NATO agar percaya bahwa Washington menggunakannya sebagai alat ekspansi belaka daripada sekutu sejati. Ya, ini masih ada kaitannya dengan perang proksi yang disebutkan sebelumnya. Jejak perang dingin pada tubuh Rusia dan AS akan selalu memiliki dampak terhadap sekutu dan musuh masing-masing. Saat Ukraina ingin merapat ke NATO misalnya, Rusia melakukan serangan militer karena memandang langkah itu sebagai ancaman bagi kedaulatan negaranya. Melawan AS sama artinya dengan melawan NATO, dan itu artinya Putin harus berhadapan dengan puluhan negara lainnya yang menjadi anggota dari aliansi pertahanan ini. Setelah ketegangan yang meningkat selama berbulan-bulan antara Rusia dan Amerika Serikat terkait Ukraina, hubungan bilateral keduanya kembali mencapai titik terendah ketika pihak Rusia menyebut AS sebagai musuh. Menurut kalian, akankah AS dan NATO lebih berani mendukung Ukraina secara terbuka ke depannya?